Shalom. Untuk mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertaimu sekalian. Amin. Ayat harian untuk kita pada hari Jumat 23 Mei 2025 tertulis di dalam Injil Matius pasal 9 ayat 22. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku. Imanmu telah menyelamatkan engkau." Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sejauh apakah kita mempercayai Tuhan Yesus Kristus? Sedalam apakah kita meyakini Tuhan Yesus Kristus di dalam setiap kehidupan ini? Apakah kita sungguh-sungguh mengakui, meyakini bahwa Dia senantiasa ada di tengah-tengah kita, peduli kepada kita, dan akan senantiasa menolong kita? Atau apakah harus Yesus sendiri tampil di hadapanmu, tampil di hadapan kita, supaya kita sungguh-sungguh mempercayainya? Marilah sebentar meniru atau mempelajari iman dari seorang perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun. Bukan waktu yang singkat, si perempuan ini mengalami sakit, menderita, kemungkinan dia juga dikucilkan, dan dia benar-benar menjadi seorang perempuan yang sangat menderita. Namun, di tengah-tengah penderitaannya, dia tahu kepada siapa dia mengadu. Dia tahu kepada siapa dia meminta tolong. Bahkan dia tidak terlalu meminta banyak. Dia tidak meminta berlebihan atau terlalu banyak daripada Tuhan Yesus Kristus. Dengan keyakinan, dengan iman dia berkata, "Asal ku jamah saja jubahnya, maka aku akan sembuh." Dia memiliki keyakinan bahwa menyentuh jubah Yesus sekalipun sanggup menyembuhkannya. Bagaimana dengan kita? Apakah kita memiliki iman yang sedemikian? Atau kita hanya bisa baru percaya dan meyakininya ketika atau jika Tuhan Yesus itu hadir di hadapan kita, memberkati kita dengan tangannya, lalu kita percaya? Perempuan ini sungguh sangat menarik, sebab dia dalam penderitaannya tetap percaya bahwa hanya dengan menyentuh jubah Yesus dia akan memperoleh kesembuhan. Sungguh iman yang luar biasa. Dan itulah yang menjadi alasan ketika Yesus berkata, "Imanmu telah menyelamatkan engkau." Dari peristiwa ini, kita juga melihat dan semakin mengenali bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang sangat peduli. Karena apa? Perempuan yang sakit pendarahan itu hanya berkata-kata di dalam hatinya tentang apa yang diyakininya. Namun Tuhan peduli dengan keyakinan itu. Tuhan tahu apa di dalam hati perempuan itu. Sampai ke kedalaman hati seseorang dia tahu. Maka tidak perlu kita mengatakan kepada orang lain tentang keyakinan kita. Tuhan tahu seberapa besar keyakinan kita kepadanya. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang sangat peduli. Sebab di tengah-tengah perjalanannya, sebenarnya dia hendak melayani untuk melihat
anak yang meninggal dari seorang kepala ibadat. Artinya dia dalam tugas, tapi sesibuk-sibuknya Yesus dalam tugasnya, dia tetap bisa menunjukkan kepeduliannya kepada si perempuan yang sakit pendarahan ini. Tuhan Yesus juga adalah Tuhan yang peduli ketika di ayat 22 ini dikatakan, tetapi Yesus berpaling dan memandang dia. Yesus berpaling dan memandang perempuan itu di dalam penderitaannya. Dan saat itu, Yesus melakukan mujizat. Disebut, maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Jemaat yang dikasihi Kristus, tetaplah meyakini kuasa Tuhan. Sanggup menyembuhkanmu, sanggup memberikan mujizat bagi kehidupanmu. Dan nantikanlah, dia akan senantiasa berpaling dan memandang engkau. Berserulah kepadanya, tidak hanya dengan suara yang lantang dan keras, tetapi di dalam hatimu sekalipun engkau berseru, berkata-kata kepadanya. Dia peduli, dia tahu, dia melihat, dia berpaling kepadamu, dia memandang engkau, menyembuhkan sakit penyakitmu, dan memberikan kelegaan kepadamu, menyelamatkan engkau. Tetaplah meyakini dia, biarlah imanmu tetap teguh hanya kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin, kita berdoa. Ya Tuhan Allah, ajarlah kami memiliki iman yang teguh. Di tengah-tengah ketidakmungkinan, di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah penyakit sekalipun, biarlah kami berseru hanya kepada Engkau saja. Kami percaya Engkau adalah Tuhan yang sanggup menyembuhkan dan menyelamatkan kami. Sembuhkanlah kami ya Tuhan. Selamatkanlah kami ya Tuhan. Berpalinglah kepada kami. Pandanglah kami dalam setiap keadaan kami. Hanya dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.